Bagaimana nih progres proposalmu? Ai, staka we. Karena bisa. Karena tuh dospemku aneh ki. Ini kenapa? Bayangkan kok toh. Jawabannya biasa kalau ku chat itu di luar dari konteks bimbingan. Maksudnya di luar dari konteks bimbingan gimana? Kan pernah maka satu kali bimbingan langsung toh. Tapi pada saat itu memang banyak yang direvisi. Nah, sudahnya itu minta maka lagi ketemu untuk hadapkan hasil revisiku. Terus? Tapi kalau ngejawab chatku itu tuh bukan istilahnya tuh kayak ubah ke arah pembicaraan ke hal-hal yang bisa dikata sebenarnya di luar konteks gitu. Maksudnya tadi aneh bagaimana dosenmu? Bagaimana di? Maksudnya kayak coba cerita pasmu pertama bimbingan memang dia kenapa? Bagaimana di? Maksudku tuh cerita nih karena kalau memang ada kamu rasa hal yang lain, siapa tahu bisa dibantu atau bagaimana. Sebenarnya pasnya bimbingan pertama kak, sudah ada memang kayak gelagat yang kayak kurang nyaman, walaupun istilahnya ya mungkin merasa bercanda gitu. Iya. Tapi masih bisa aku maklumi. Cuman setelah itu kayak itu Mi yang kayak kalau ku chat Ki untuk minta ketemu bahas hasil revisianku, sekalipun respon kak, responnya itu tuh bukan masalah bimbinganku, natanya kayak orang mana Ki, di mana Ki, tinggal kayak pertanyaan yang istilahnya ini ndak harus dipertanyakan toh untuk terkait bimbingan. Pasmu pertama kali bimbingan di situ memang awalnya bimbingan Ji, maksudnya berjalan secara normal Ji. Iya, kayak bimbingan berjalan dengan normal Ji, cuman memang pas prosesnya Mi kayak ada memang beberapa gesturnya yang memang kurang nyaman lah istilahnya. Anehnya kalau begitu. Aneh sekali. Tapi memang sering kak dengar kabar akhir-akhir ini sih, maksudnya mungkin paham. Coba angkat dulu. Tunggu dulu nah. Coba. Dospenku. Coba angkat. Atau jami deh. Nggak apa-apa sih nanti. Tak, masalahnya tuh pernah kak satu kali angkat dan bukan kukira Tommy mau tanya kak terkait bimbinganku, revisiku. Atau bagaimana di? Coba matikan saja, kemudian nanti beralasan bilang lagi di mana begitu. Ya biar mau pasang mati deh. Anehnya ini masih muda kan dosenmu? Dakun sih muda bagaimana sih? Jangan bilang dia lagi. Kenapa ya? Tanya kak lagi di mana nak? Kapan mau bimbingan? Astaga. Masalahnya ini sudah jam berapa? Panggil kak ayo ke ruangan minta bimbingan. Sekarang? Iya, masalahnya sudah jam 5 nih. Aduh, cari mau alasan. Masalahnya tidak normal ini bimbingan jam segini. Permisi Pak, mau bimbingan Pak. Duduk. Kenapa kita tidak pernah balas chat kok? Ini Pak, mohon maaf, kemarin agak sibuk Pak, banyak kegiatan. Terus mana revisian kemarin? Iya, ini Pak. Tabe Pak. Masih banyak ini mau direvisi dia. Banyak sekali salahnya nih. Lain kali kalau mau bimbingan langsung saya ke rumah dah. Karena saya akhir-akhir ini sibuk. Oh iya Pak. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk dalam kampus, tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi. Bentuknya tidak selalu fisik, ia bisa berupa ucapan, tatapan, pesan, atau tindakan yang membuat seseorang merasa dilecehkan, direndahkan,
atau dipaksa melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tentang melindungi diri, tapi juga tentang membangun budaya aman dalam kampus. Pencegahan ini dapat kita mulai dari diri sendiri, yakni dengan menjadi pribadi yang peka dan berani menjaga batas. Bagaimana jika kamu merasakan atau melihat kasus kekerasan seksual? Ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, catat kejadian, waktu, tempat, pelaku, dan saksi jika ada. Yang kedua, ceritakan kepada orang yang kamu percayai seperti keluarga maupun sahabat kalian. Yang ketiga, laporkan kepada pihak Satgas PPKS atau penanganan pelanggaran kekerasan seksual yang ada di kampus kalian. Beberapa upaya pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, di antara lain 1. Jangan berani untuk menyentuh orang lain tanpa seizin mereka. 2. Hindari candaan yang bersifat atau mengarah kepada seksualitas. 3. Jangan berani untuk membagikan konten pribadi mereka tanpa persetujuan mereka. Dan yang terakhir, berani untuk berkata tidak kepada segala hal yang menjurus pada pelecehan seksual. Kampus bukan sekedar tempat belajar, tapi ruang tumbuh, rumah untuk saling menghargai, dan tempat di mana setiap orang seharusnya merasa aman. Tidak ada ruang bagi kekerasan dan tidak ada pembenaran untuk diam, karena setiap suara pantas untuk didengar, setiap batas wajib dihormati, dan setiap mahasiswa berhak merasa aman. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri dengan membangun empati, menghormati privasi, dan berani melindungi mereka yang disakiti. Bersama kita wujudkan kampus yang aman, berdaya, beradab, dan berkeadilan. Karena ini adalah harapan yang harus dijaga oleh kita semua.